Apakah harimau Kalimantan hanya mitos atau mereka memang ada? Para peneliti menganggap jika harimau Jawa dan harimau Bali sudah mengalami kepunahan dan tidak ada satupun spesies yang tersisa, entah di penangkaran atau bahkan di alam liar. Tapi sebagian orang tidak setuju dengan pendapat itu. Ada beberapa pengakuan warga lokal yang menunjukkan eksistensi harimau Jawa atau bahkan harimau Bali. Entah dengan bukti berupa suara auman harimau, jejak kaki harimau, sisa serangan harimau, bekas cakar harimau, kotoran harimau, dan bahkan beberapa orang menunjukkan bukti keberadaan harimau, entah dengan foto ataupun video. Meski masih terbilang samar dan tidak bisa diyakini sepenuhnya. Orang-orang juga terus berupaya untuk mendapat bukti nyata dari keberadaan Mbah Loreng. Mereka memasang kamera perangkap untuk menangkap kehadiran hewan yang dianggap punah itu. Sejauh ini, bukti keberadaan harimau Jawa dan harimau Bali memang belum cukup kuat, tapi beberapa orang masih meyakini keberadaan mereka dan terus berupaya membuktikan eksistensinya. Memang agak membingungkan, ketika suatu hewan dianggap sudah mengalami kepunahan, tapi masih menunjukkan bukti keberadaannya. Tapi ketika dicari dengan seksama, bukti itu malah seakan menghilang begitu saja. Mereka seperti menghindar dari manusia. Dan mungkin saja lebih suka dianggap tidak ada, sehingga mereka bisa hidup damai di rumahnya tanpa ada gangguan dari manusia. Menurutmu, apakah saat ini masih ada potensi keberadaan harimau Jawa atau bahkan harimau Bali? Pencarian panjang mengenai keberadaan harimau Jawa dan harimau Bali tidak boleh diremehkan. Kita harus belajar dari perjuangan di Vietnam. Ketika kancil Vietnam sudah dinyatakan punah dan tidak pernah terlihat selama hampir 30 tahun, kemudian beberapa orang berupaya membuktikan eksistensinya. Hasilnya, mereka berhasil menemukan sosoknya. Kancil Vietnam atau Vietnam Mouse Deer atau dikenal pula sebagai chevroten punggung perak. Hewan yang sudah lama dianggap punah ternyata masih ada di kedalaman hutan. Dan orang-orang yang sebelumnya berjuang untuk membuktikan keberadaannya menemukan hasil yang pantas mereka dapatkan. Perjuangan panjang yang berbuah manis. Jadi bukan tidak mungkin jika esok atau lusa akhirnya ada bukti nyata mengenai eksistensi harimau Jawa atau bahkan harimau Bali. Berbicara mengenai harimau di Indonesia, saat ini hanya ada harimau Sumatera yang masih eksis di bumi, sementara harimau Jawa dan harimau Bali dianggap sudah punah. Bahkan dulunya ada harimau purba yang juga pernah hidup di sekitar Nusantara. Misalnya harimau Ngandong dan harimau Trinil yang fosilnya ditemukan di sekitar Pulau Jawa. Nah, ternyata ada satu lagi jenis harimau yang juga masih menjadi misteri, yaitu harimau Kalimantan atau Borneo Tiger. Sosok Mbah Loreng yang diyakini pernah hidup di Pulau Kalimantan. Bahkan beberapa orang masih meyakini keberadaannya di hutan Kalimantan. Harimau Kalimantan seperti sosok legenda bagi orang-orang yang tinggal di Kalimantan, khususnya bagi suku Dayak, terbukti dari beberapa peninggalan sejarah serta pengenalan sosok harimau Kalimantan. Jadi bisa dibilang, jika nenek moyang suku Dayak memang sudah mengenal harimau sejak dahulu kala. Lalu, apakah Pulau Kalimantan pernah dihuni oleh harimau? Kemungkinan itu tetaplah ada. Mungkin saja harimau memang pernah hidup di Pulau Kalimantan. Entah di zaman prasejarah atau bahkan di zaman modern. Pada video sebelumnya, ketika admin membahas harimau penghuni Pulau Jawa, ada informasi menarik yang membahas tentang kepulauan Sunda besar. Jadi dulunya, daratan Jawa, Sumatera, serta Kalimantan pernah menyatu dan dikenal sebagai kepulauan Sunda besar. Pada masa itu, sosok harimau diyakini masih hidup di daratan tersebut. Selang beberapa waktu, kepulauan Sunda besar kemudian terpisah menjadi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Di Sumatera, ada harimau yang tersisa hingga saat ini, yaitu harimau Sumatera. Sementara di Jawa, pernah hidup harimau Jawa. Nah, bukan tidak mungkin jika di Kalimantan juga pernah ditinggali oleh sosok harimau, yaitu harimau Kalimantan. Keberadaan harimau Kalimantan semakin diperkuat dengan adanya penemuan fosil yang diduga sisa tulang belulang harimau. Di kisaran tahun 50 hingga 60-an silam, pernah dilakukan penggalian di Taman Nasional Niah yang ada di wilayah Sarawak. Penggalian itu sendiri menghasilkan beberapa fosil hewan purba, yang salah satunya diyakini sebagai sisa fosil harimau Kalimantan. Hingga saat ini, belum ada penelitian lebih lanjut, sehingga tidak ada penemuan fosil baru yang menguatkan keberadaan harimau Kalimantan. Tapi siapa tahu, nantinya bakal ditemukan fosil harimau Kalimantan yang lebih valid. Selain sisa fosil yang diyakini sebagai bagian tubuh harimau, ada pula sisa sejarah dari suku Dayak. Mengutip laman Mongabay, harimau dikenal pula sebagai Haramaung oleh suku Dayak. Mereka sudah mengenal sosok harimau sejak lama.
Bahkan mereka punya beberapa tulang dan gigi yang diyakini berasal dari harimau, entah dalam bentuk senjata adat maupun bentuk lainnya, di mana mereka menjaganya dengan baik karena itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Dalam kepercayaan suku Dayak di masa lalu, ketika seorang wanita sedang hamil dan suaminya berhasil memburu harimau, maka anak yang dikandungnya itu kelak akan menjadi raja. Beberapa orang dari suku Dayak bukan hanya mengetahui sosok harimau, sebagian dari mereka bahkan meyakini jika harimau Kalimantan masih ada hingga saat ini. Mereka mengaku pernah bertemu dengan si belang di dalam hutan. Jika kita perhatikan kondisi habitat harimau modern di kawasan Asia Selatan, maka kita bisa mengamati hewan-hewan yang hidup di sekitar harimau. Biasanya harimau hidup bersama beberapa hewan lain, seperti macan tutul, kucing liar, kerbau, gajah, badak, buaya, anjing liar, monyet, babi hutan, dan bahkan ular piton. Di Kalimantan sendiri, keberadaan hewan yang biasa hidup di sekitar harimau juga bisa ditemukan. Saat ini masih ada gajah di Kalimantan, yaitu gajah Kalimantan atau gajah Borneo yang ukurannya paling kecil. Lalu ada juga penemuan badak Kalimantan yang hingga saat ini masih terus diteliti untuk membuktikan eksistensinya. Macan tutul di Kalimantan belum terdeteksi keberadaannya, tapi ada sosok macan dahan yang memiliki karakter agak mirip seperti macan tutul, di mana mereka betah di pepohonan. Di Kalimantan juga bisa ditemukan kerbau liar, buaya, babi hutan, monyet, rusa, dan lain sebagainya. Jika hewan-hewan yang biasa hidup di sekitar harimau juga bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, mungkin saja hal itu semakin menguatkan dugaan mengenai keberadaan harimau Kalimantan yang memang misterius. Jika kita mencari informasi mengenai harimau Kalimantan di internet, maka yang muncul adalah sosok ikan dats atau ikan tiger Kalimantan, serta macan dahan Sunda yang merupakan salah satu kucing hutan dengan penampilan serta kehidupan yang unik. Macan dahan Sunda adalah kerabat dari macan dahan benua. Keduanya merupakan spesies yang berbeda. Macan dahan Sunda hidup di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Ukuran mereka lumayan besar dan punya gigi taring yang panjang. Bahkan ada yang mengira jika taring dan tulang yang dimiliki suku Dayak bukan berasal dari harimau, tapi dari macan dahan Sunda. Ya meski dugaan itu juga dibantah oleh sang pemilik karena mereka meyakini jika warisan nenek moyang itu berasal dari harimau. Pembahasan harimau Kalimantan mungkin masih kalah tenar dari pembahasan harimau Jawa, harimau Bali, atau bahkan harimau Tasmania. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ternyata harimau Kalimantan memang ada dan bahkan masih hidup di kedalaman hutan Kalimantan yang tidak terjamah manusia. Menurutmu, apakah harimau Kalimantan memang ada atau hanya mitos belaka? Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.